Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat malam. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa RKS yang sudah hadir di dalam perkuliahan minggu ke-10 ya Matematika Diskrit, di mana memang di bulan ini kita terbentur banyak sekali hari libur di hari Jumat. Ya, kemudian hari ini juga saya baru pulang dari Jakarta ya, tapi karena saya kemarin sudah beberapa kali melaksanakan perkuliahan secara asinkron, sekiranya saya perlu masuk untuk melaksanakan perkuliahan secara sinkron ya. Adapun materinya juga masih sama membahas tentang aljabar abstrak. Eh, saya izin untuk share screen, tekan. Kelihatan pemaparan dari saya, rekan-rekan? Kelihatan Pak. Oke, mungkin untuk yang beragama Muslim ya, saat ini sudah masuk waktunya sholat maghrib ya, tapi saya mohon atensinya teman-teman untuk kita melaksanakan perkuliahan dulu ya. Dan saya usahakan perkuliahan ini bisa diselesaikan sebelum ada isya ya, sebelum jam 7 lah harapannya kayak. Karena ini juga saya juga perlu melaksanakan sholat maghrib dan ini baru saja azan ya. Oke, jadi ini adalah materi terakhir tentang aljabar abstrak ya di pertemuan minggu ke-10. Minggu kemarin itu kita libur ya, kemudian saya menginfokan ke Mbak Windianda untuk kita susupi lah salah satu materi aljabar abstrak pertemuan di minggu ke-9 ya, sehingga memang dalam tanda kutip saya merampas hak rekan-rekan yang seharusnya libur atau yang seharusnya tidak terjadwal di hari Senin sampai Kamis kemarin, dalam tanda kutip saya paksa untuk teman-teman melaksanakan perkuliahan. Adapun beberapa benefit yang nanti diperoleh adalah teman-teman bisa atau akan mendapatkan materi yang lebih lebih berkontinu ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi beban minggu pengganti kita ya di minggu pengganti, dan yang terakhir ya fleksibilitas waktu ya. Jadi teman-teman bisa menonton dan mempelajarinya kapanpun dan dimanapun. Ya, sehingga minggu ke depan yang seharusnya kita sudah masuk minggu ke-12, kita sudah masuk materi minggu 11. Jadi kita nggak begitu ketinggalan. Jadi kalau ketinggalan 2 sampai 3 materi kan akan susah untuk kita mengikuti temponya ya. Sehingga harapannya materi ini juga eh, tetap berkesinambungan. Minggu depan itu kita sudah ada materi baru ya. Kita menyelesaikan materi aljabar abstrak hari ini, di mana nanti akan saya tampilkan juga salah satu paper terkait implementasi materi aljabar abstrak ya yang diimplementasikan di eh, mungkin di disiplin ilmu teman-teman. Ya, ini adalah aljabar abstrak bagian yang ketiga. Oke, ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait aritmatika polinomial di dalam medan Galois atau yang dinotasikan sebagai GF atau Galois field ya. GF itu adalah Galois field ya. Dalam tanda kurung 2 pangkat N ya. 2 pangkat N itu nanti akan disesuaikan dengan nilainya ya. Kemudian nanti supaya teman-teman punya gambaran terkait penjabaran medan Galois, kita akan memperlihatkan pembahasan soalnya dan nanti kita akan juga melihat sekilas tentang paper yang berkaitan dengan GF ya, GF dalam implementasi pekerjaan enkripsi. Aritmatika polinomial di dalam medan Galois atau GF 2 pangkat N. Medan Galois yang paling menarik dan banyak digunakan di dalam kriptografi adalah GF 2 pangkat N. Ya. Setiap integer direpresentasikan sepanjang N bit ya. Jadi 2 pangkat N itu merepresentasikan nilai bitnya.
plain text, ciphertext, dan kunci dinyatakan dalam bit biner ya, 0 dan 1 sepanjang n. Contoh nih, misalkan untuk n itu sama dengan 8, maka string biner yang merepresentasikan integer adalah 0000, 0000, jadi nolnya berjumlah 8 sampai dengan 111, 1111 ya. Jadi karena kita jumlahnya adalah 2 pangkat n, di mana n itu adalah nilai bit, jadi 2 pangkat 8 nilainya berada di representasi dari integer 000000 sampai 11111111. Semua elemen GF2 pangkat n dapat dinyatakan dalam bentuk polinom. Bentuk, bentuk umum polinomial berderajat n adalah fungsi x sama dengan an kali x pangkat n ditambah an kali x pangkat n min 1 tambah dan seterusnya sampai A2 kali X pangkat 2 ditambah A1 kali X ditambah dengan A0 ya. Jadi tergantung nilai nilai bitnya. Kalau 8 ya berarti A8 pangkat X pangkat 8 ditambah A7 kali X pangkat 7 dan seterusnya sampai dengan A0. GF P pangkat N sama dengan AN min 1 dikali X pangkat N min 1 ditambah sama dengan sampai dengan A2 kali X pangkat 2 ditambah A1 kali X ditambah A0 ya, di mana di sini AI adalah elemen dari 0 1 sampai dengan nilai P kurangi 1. Ya, jadi nilai P-nya berapa, maka elemen dari AI-nya itu adalah sampai dengan nilai GF-nya. Kalau misalnya 2 pangkat N berarti 2 sampai dengan 2 min 1 atau 1. Berarti nilainya AI-nya adalah elemen 0 sampai 1. Elemen di GF2 pangkat 3, ya berarti tiganya ini berarti kan 3 bit ya, dikodekan sebagai A2, A1, dan A0. Dan dinyatakan sebagai himpunan polinom berderajat kurang dari sama dengan 2, yaitu GF2 pangkat 3 sama dengan A2 kali X pangkat 2 ditambah A1 kali X ditambah A0, di mana AI adalah elemen dari 0,1. Nah, ini contohnya yang tadi saya singgung, bahwa 2 pangkat 3, tiganya itu adalah nilai bitnya, 2 ini adalah yang menentukan nilai P untuk komponen AI ya. Sehingga elemen untuk menuliskan elemennya kan dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai P kurangi P kurangi 1. Tapi karena di sini nilai P-nya adalah 2, maka nilai elemen dari AI adalah 0 sampai 2 kurangi 1 atau 0,1. Di dalam GF2 pangkat 3 terdapat 2 pangkat 3 sama dengan polinom ya. Jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 2 adalah 8. Jadi ada 8 polinom, yaitu 0 yang menyatakan elemen triple 0 atau 000, kemudian 1 yang menyatakan elemen 001, kemudian X yang menyatakan elemen 010, kemudian X plus 1 yang menyatakan elemen 011, kemudian X kuadrat yang menyatakan elemen 100, kemudian X kuadrat tambah 1 yang menyatakan elemen 101, kemudian X kuadrat ditambah X yang menyatakan elemen 110. Kemudian yang terakhir adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1 yang menyatakan elemen 111. Ya. Nah, ini kalau ini kan kita bisa merepresentasikan nilai bit ya. Nilai bit itu kan berarti elemennya ada 3. Kalau misalnya 8 bit yang tadi saya singgung, berarti kan
dia dimulai dari 0,000, 0000. Jadi panjang elemennya adalah 8. Tapi karena 2 pangkat 3, ya, di mana 3 itu adalah nilai bitnya, maka 2 pangkat 3 menghasilkan 8 polinom. Kalau 8 polinom berarti direpresentasikan mulai dari 000 sampai dengan 111. Penjumlahan termasuk juga di dalamnya pengurangan. Dari polinom di dalam GF 2 pangkat N dilakukan dengan menerapkan penjumlahan koefisien-koefisien yang bersesuaian dalam modulus 2. Contoh, misalkan nilai A sama dengan 1101 sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 1, dan nilai B sama dengan 0110 atau sama dengan X kuadrat ditambah X, baik A maupun B merupakan elemen dari medan Galois atau GF 2 pangkat 4. Ya. Berapa nilai A tambah B? Jadi, untuk menjawab ini, mohon izin saya untuk ngecas laptop dulu. Oke, untuk menjawab A tambah B, maka penyelesaiannya adalah A tambah B, ya, maka kita turunkan nilai dari pesanan di atas. Izin ya. Nilai yang di atas tadi, ya, di mana dari nilai A yang dinotasikan dengan 1101 itu adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1. Itu dimasukkan di sini. Kemudian ditambahkan dengan nilai B. Nilai B yang dinotasikan 0110 itu adalah X kuadrat tambah X. Ya, seperti ini. Sehingga ketika kita jumlahkan akan menghasilkan nilai X pangkat 3 ditambah 1 plus 1, yang kemudian hasilnya dikalikan X kuadrat ditambah X tambah 1 dalam modulus 2. Sehingga penjumlahan A tambah B itu sama dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Melakukan operasi perkalian, polinom di dalam GF 2 pangkat N sama seperti perkalian biasa, kecuali jika hasil perkaliannya menghasilkan polinom berderajat lebih dari N-1. Ya, ada dua kemungkinan kasus yang mungkin terjadi. Kasus yang pertama adalah jika hasil perkalian menghasilkan polinomial berderajat kurang dari sama dengan 3, misalkan A yang dinotasikan sebagai 0110, ya, berarti ini kan 4 bit ya, karena panjang elemennya 4 ya, 0110, dan B itu adalah 0010, baik A dan B itu adalah elemen medan Galois dari 2 pangkat 4. Bagaimana menyelesaikan A kali B? Ya, penyelesaian A kali B sama, yaitu kita rotasikan dulu nilai A-nya berapa. Ya, di sini X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Kemudian dikali B-nya adalah X plus 1. Sama dengan X kuadrat kali X tambah X kuadrat kali 1 ditambah X kali X tambah X kali 1. Sehingga diperolehlah
X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat tambah X. Atau kalau misalnya kita eh, sederhanakan menjadi X pangkat 3 ditambah di sini satu tambah satu yang hasilnya dikali X kuadrat tambah X. Ya karena X kuadrat tambah X kuadrat itu bisa dirotasikan dengan bentuk seperti ini. Sama dengan hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah dengan X ya. Nah, ini berarti ini. Kasus 2, jika hasil perkalian menghasilkan polinomial berderajat lebih dari 3, maka hasil perkalian tersebut harus direduksi lagi dengan membagi secara modulo terhadap polinom irreducible fungsi X berderajat N. Sebuah polinom dikatakan tidak dapat direduksi atau irreducible jika ia tidak dapat dinyatakan sebagai perkalian dari dua buah polinom lain kecuali satu dan dirinya sendiri. Contohnya, polinom X kuadrat ditambah X adalah irreducible di dalam medan Galois 2 pangkat N. Dan polinom X pangkat 4 ditambah X tambah satu adalah irreducible di dalam medan Galois 2 pangkat N. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan nilai A yaitu 1011 dan nilai B itu adalah 1001, di mana baik A dan B itu merupakan elemen dari medan Galois F, medan Galois atau GF 2 pangkat 4, bagaimana penyelesaian dari A ke B? Maka A kali B sama dengan X pangkat 3 ditambah X tambah satu kali X pangkat 3 tambah satu. Hasilnya sama dengan X pangkat 6 ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah satu. Kemudian disederhanakan menjadi X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 tambah X tambah satu modulo dari fungsi X. Ya, hasilnya kemudian sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat modulo fungsi X, di mana bisa menghasilkan sisa pembagian dengan fungsi X. Jika fungsi X tidak habis dibagi dengan GH, maka terdapat sisa pembagian. Secara umum, membagi fungsi X dengan GH memberikan hasil quotient QX dan sisa remainder RX yang memenuhi hubungan fungsi X sama dengan QX kali GX ditambah dengan RX. Ya, ini kita buka lagi materi beberapa minggu yang lalu ya, minggu sebelum UTS ya, reminder ya. Jadi hasil kali dari GX kali GX akan menghasilkan sisa yaitu sebesar RX atau reminder. Jadi itu adalah materi terkait aljabar abstrak ya. Jadi mungkin kalau kita membahas secara teoritikal agak sedikit eh, membingungkan ya. Akan tetapi kita akan lebih mudah atau mendapatkan gambaran kalau kita lihat di sini. Ini adalah salah satu skripsi ya, skripsi dari Amelia Vega. Ini itu dari program studi matematika ya, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah dipublikasikan tahun 2022. Judulnya adalah Enkripsi dan Deskripsi. Encryption and Description ya. Pesan menggunakan polinomial Galois field dengan algoritma Hill-Skipper ya. Jadi ini adalah salah satu contoh implementasi aljabar abstrak ya, GF ya, atau medan Galois dalam suatu sebuah penelitian. Ya, ini kalau intuisi deskriptif ini kan sudah ke ranahnya eh, cyber ya, atau dunia coding ya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa hal ketika kita ingin mereview sebuah artikel, karya tulis ilmiah atau skripsi, itu kita bisa melihat dari beberapa poin. Kalau pengen paling cepat kita lihat di abstraksi. Abstraksi kita lihat di sini. Nah, abstraksi itu adalah intisari
atau rangkuman dari suatu penelitian secara general ya. Sehingga dari abstraksi itu kita bisa melihat apa namanya latar belakang, kemudian tujuan penelitian ini, kemudian metode penyelesaian, beserta diakhiri hasil pembahasan dan penarikan simpulan. Ya, jadi ini kita lihat dari abstrak ya. Di sini ada abstrak. Nah, ini abstrak. Ya, ini adalah dari penulisnya adalah Amelia Vega ya, skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, di sini kita baca ya. Suatu informasi sangatlah mudah untuk didapatkan ketika teknologi sudah berkembang begitu cepat dan penting untuk mengamankan informasi agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyalahgunakan. Pesan yang tidak aman akan merugikan pemilik pesan. Oleh karena itu, banyak penelitian yang berhubungan dengan keamanan pesan. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam tentang pengamanan pesan berupa penyandian menggunakan polinomial Galois-Field dengan salah satu algoritma simetris penyandian yaitu algoritma Hill-Zipper. Ya, jadi ini adalah salah satu penelitian. Kita bisa melihat bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana kita mengamankan pesan dengan medan Galois ya, dengan menggunakan polinomial Galois field ya. Ya ini seringkali akan dijumpai di eh, masa yang akan datang ketika teman-teman ingin melakukan sebuah riset atau penelitian atau melakukan suatu kegiatan terkait enkripsi dan deskripsi. Enkripsi merupakan proses mengonversi pesan menjadi kode rahasia, sedangkan deskripsi merupakan proses kebalikannya. Ya ini teman-teman kita sudah bahas di minggu-minggu awal ya terkait enkripsi dan deskripsi ya. Proses enkripsi dan deskripsi dalam pembahasan ini dilakukan dengan merubah karakter pesan ke dalam bentuk polinomial Galois-Field. Kemudian mengoperasikan perhitungan berdasarkan algoritma Hill-Zipper ya. Jadi enkripsi deskripsinya menggunakan Galois-Field, kemudian mengoperasikan perhitungan berdasarkan algoritma Hill-Zipper. Dan selanjutnya merubah hasil operasi perhitungan menjadi bentuk karakter kembali ya untuk deskripsinya. Berdasarkan modifikasi yang dilakukan, rumus enkripsi dan deskripsinya akan menjadi perkalian dengan modulo berupa polinomial. Pada penelitian ini, kunci enkripsi dan deskripsinya, misalnya dekripsinya, berupa metrik dengan elemen di dalamnya adalah anggota polinomial dari Galois-Field. Dan hasilnya berupa pesan teracak dari 256 karakter pada biner bit 8 ya. Berarti 2 pangkat 8 ya di dalam medan Galois ya. Jadi kalau pesan teracaknya adalah 256 berarti apa namanya karakternya menggunakan karakter ASCII ya. ASCII ya. Dari penelitian ini kita memperoleh wawasan penyandian yang dapat dilakukan dengan menggunakan polinomial di mana nantinya akan dapat dimanfaatkan pada penyandian bentuk lainnya. Ya, jadi bisa digunakan untuk penyandian polinomial. Ya, kita coba mencoba ini. Ya, eh, untuk yang latar belakang masalah mungkin kita skip aja, kita langsung ke rumusan masalah. Jadi tahapan berikutnya ketika kita mereview dari sebuah artikel, kita langsung to the point ke rumusan masalah ya. Latar belakang sebenarnya penting juga, tapi silakan teman-teman bisa membaca secara skimming ya. Tapi kalau untuk rumusan masalah kita harus scanning ya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana proses enkripsi pesan menggunakan polinomial Galois-Field dengan algoritma Hill-Zipper. Ya, jadi di penelitian ini kita akan diarahkan untuk memecahkan masalah bagaimana kita melakukan proses enkripsi pesan menggunakan polinomial Galois-Field. Ya, tentu saja dengan algoritma Hill-Zipper.
Kemudian rumusan yang kedua adalah bagaimana proses enkripsi, maaf, bagaimana proses dekripsi pesan menggunakan polinomial Galois-Field dengan algoritma Zipper. Ya, jadi tujuan ini dari rumusan ini sudah jelas. Jadi kita ingin melihat bagaimana suatu pesan itu akan dilakukan enkripsi dan dekripsi ya. Ya, masing-masing kita menggunakan metode aljabar abstrak polinomial medan Galois ya dengan algoritma Hill-Zipper. Ya. Nah, kita lihat di sini, mohon maaf saya skip untuk sisa dari bab satu, kemudian kajian pustaka dan dasar teori. Ya ini teman-teman bisa baca secara mandiri ya. Kita langsung ke metode supaya kita bisa efektif dalam memahami penyelesaian masalahnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tadi kan kita menggunakan 8 bit ya. Jadi kalau skema bilangan 8 biner 8 bit adalah sebagai berikut, dimulai dari 0000 sampai 000, maaf, 1111 ya. Jadi ini masih salah satu sampel ya sampai 16 ya. Seharusnya dia nilainya sampai 256 nilai binernya. Karena 2 pangkat 8. Kemudian kita lihat di tabel. Oke, ini adalah pembahasannya ya. Proses enkripsi pesan menggunakan polinomial Galois-Field dengan algoritma Hill-Zipper. Ya, di sini penulis menggunakan pesan matematika tidak mudah dalam proses enkripsi menggunakan polinomial Galois-Field dengan menggunakan algoritma Hill-Zipper, di mana polinomial yang digunakan yaitu pada GF2 pangkat 8. Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan ya. Yang pertama adalah mengkonversi karakter pesan teks ke dalam bentuk polinomial Galois-Field. Ya, jadi kita lihat, perhatikan pada tabel 3.1 ini adalah kode dan simbol biner tabel ASCII ya. Tadi saya sampaikan di awal, karena dia nilai jumlahnya 256 ya, berarti kita menggunakan dari apa namanya karakter ASCII ya, atau ASCII ya. Ini contohnya untuk desimal, kemudian ini adalah biner, ini adalah karakternya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kalau kita menampung sejumlah 256 karakter itu sangat panjang ya, sehingga di sini sampelnya adalah dari 97 sampai 104 ya. Jadi notasi binernya dari 11001, kemudian sampai dengan 01101000 ya. Dan ini adalah karakter ASCII-nya mulai dari A, B, C, kemudian D, E, F, G, H ya, dan seterusnya. Suatu himpunan polinomial Galois-Field merupakan kombinasi dari polinomial-polinomial yang koefisiennya adalah tidak lebih dari 2. Polinomial GF pada kombinasi yang terkait dengan biner, yaitu menggunakan 2 pangkat n, di mana pangkat tertingginya adalah n-1. Bentuk polinomialnya yaitu A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3. Polinomial GF dapat dinyatakan dalam bentuk B0, B1, B2, dan seterusnya. Berikut merupakan anggota polinomial Galois-Field 2 pangkat 8. Nah, ini contohnya seperti ini. Kolom ini adalah polinomial Galois-Field 2 pangkat 8. Kolom pertama itu menginformasikan tentang nomornya, dan kolom yang kedua adalah himpunan polinomial Galois-Field 2 pangkat 8. Dimulai yang pertama adalah 0, 21, yang 3X, dan seterusnya.
sampai di nomor yang terakhir, karena dia nilainya adalah 2 pangkat 8, 8 bit, berarti dia nilainya 256, yaitu X pangkat 7 tambah X6 tambah X5 dan tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X tambah 1. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa konversi biner 8 bit ke dalam polinomial GF 2 pangkat N bisa kita sesuaikan. Ya, jadi ini contohnya ya. Mungkin nggak ditulis sebanyak 256 karakter ya. Jadi ini menghubungkan antara biner 8 bit ya di pada kolom 2 dengan polinomial GF 2 pangkat N. Ya. Di mana polinomial Galois-Field pangkat 2 pangkat N itu sudah ada di tahapan berikutnya pada tabel polinomial GF 2 pangkat N. Ya. Kemudian berikut adalah proses enkripsi dengan pesannya yaitu matematika tidak mudah pada polinomial 2 pangkat 8 ya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengkonversi pesan teks menjadi bentuk biner dengan melihat kode pada tabel ASCII. Berikut merupakan kode, bentuk biner dari pesan teks yang digunakan. Nah, ini contohnya gini, teman-teman perhatikan. Anda langsung perhatikan di kolom 2 dan kolom kolom 3 ya. Jadi tadi kan jadi sebenarnya ada dua tahapan ya yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah yang di tabel 32 itu polinomial GF 2 pangkat 8 ya. Ini kan sudah terbentuk himpunan polinomialnya nih. Kemudian himpunan polinomialnya itu disamakan dengan atau disetarakan dengan biner 8 bit ya. Yang tadi ada di tabel 3.3 ini. Ya, kemudian ketika kita notasikan mau mengenkripsi pesan, kita modelkan matematika tidak mudah, maka kita tuliskan aja MATEMATIKA ya, kemudian spasi ya karena ASCII ya, spasi TIDAK spasi MUDAH ya. Jadi kita padankan antara karakter dengan biner 8 bit ya. Biner 8 bit yang dari Medan Galois 2 pangkat 8-nya. Ya. Selanjutnya adalah mengkonversikan karakter pesan dari biner 8 bit pada karakter pesan di dalam polinomial Galois-Field. Ya. Kemudian dinotasikan ke bentuk polinomialnya. Nah, ini kita bisa lihat kembali di tabel 3.2 dan 3.3 ya. Jadi kita menyepadankan saja antara karakter biner 8 bit dan polinomial di dalam Medan Galois 2 pangkat 8. Ya. Berarti kita sudah mempunyai daftar nih, daftar enkripsinya ya. Jadi daftar enkripsinya dari sebuah pesan matematika matematika tidak mudah ya ke dalam bentuk biner 8 bit dan polinomialnya ya. Selanjutnya, kita melakukan proses perhitungan pada polinomial dengan menggunakan Hill-Zipper ya. Dalam melakukan perhitungan diperlukan adanya kunci ya. Kunci yang dapat digunakan dalam melakukan enkripsi pada pesan adalah berupa polinomial di dalam matriks ya. Karena menggunakan algoritma Hill-Zipper, kunci metrik yang digunakan di sini adalah matriks persegi dengan ordo genap pada ruang lingkup Medan Galois 2 pangkat 8. Ordo metrik genap minimal pada GF 2 pangkat 8 di sini adalah 2 kali 2 karena ordonya harus genap. Nilai ordo genap paling kecil adalah 2. Jadi 2 kali 2. Dan jika di atas itu maka berkelipatan 2. Pada pembahasan ini, kunci metrik persegi yang berelemenkan polinomial GF 2 pangkat 8 dengan ordo yang dipakai ordo minimal 2 kali 2 adalah sebagai berikut. X pangkat 3 tambah 1, X pangkat 5, dan X pangkat 3 ditambah 1. Selanjutnya, proses penyandian dalam penelitian ini menggunakan polinomial Galois-Field dengan karakter pesan terhubung dengan tabel karakter pada biner 8 bit dalam tabel ASCII. Proses selanjutnya adalah melakukan perkalian pada polinomial hasil konversi pesan teks dengan kunci. Ya, algoritma kombinasi yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan Hill-Zipper ya. Jadi metrik itu ya kemudian
Nah, dilakukan proses perhitungan enkripsi pesan pada polinomial GF2 pangkat 8 ya dengan kunci yang tadi saya sebutkan. X pangkat 3 tambah 1, X pangkat 5, X pangkat 3 plus 1 dengan karakter matematika contohnya. Berarti kita enkripsikan ya. Jadi bentuknya X X pangkat 6, X 5 tambah X, maaf, X pangkat 5, X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1, X pangkat 6 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 2 plus 1 dan seterusnya. Ya, di sini sama dengan A kali B modulus X pangkat 8 ditambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1. Nah, ini juga selanjutnya kita bisa melihat K kali P itu dari metrik yang dijabarkan di sini ya. Jadi kuncinya adalah K apa X pangkat 3 plus 1, X, X pangkat 5, dan X pangkat 3 tambah 1 ya kuncinya ya. Kemudian dikalikan dengan P yang tadi kita peroleh ya. Metrik P dikalikan dengan kuncinya ya. Kemudian nilai C-nya juga kita peroleh selanjutnya karena nilai C itu diperoleh dari hasil K kali P. Hasil K kali P itu adalah hasil perkalian metrik yang di atas ini dikalikan dengan modulus X pangkat 8 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1. Ya. Kemudian ya, kita akan menghasilkan nilai matriksnya ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang karakter tidak tidak juga sama, kita susun matriks P-nya dulu. Kemudian kita hitung matriks C. Ya. Matriks C-nya menggunakan persamaan K kali P modulus X pangkat 8 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1 ya, sama ya. Kemudian kita juga menghitung atau menyusun metrik K kali P ya, dari kunci yang sudah ditentukan di Hilsiper dikalikan dengan matriks P yang sudah dilakukan di metrik atas. Nah, baru kalau sudah kita dapatkan matriks K kali P, maka kita bisa menghitung nilai matriks C-nya. Nah, Anda lakukan juga yang sama untuk yang mudah ya. Jadi mudah juga sama. Jadi bagaimana kita melakukan perkalian matriks ya. Jadi kemudian perkalian matriks dengan modulunya ya, sehingga kita akan mendapatkan nilai enkripsinya pada setiap setiap katanya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah mengkonversi hasil perhitungan pada polinomial Gauss-Judge ke dalam bentuk karakter ya. Nah, kita mention lagi ya, di tabel 3.6 ini adalah konversi hasil enkripsi GF2 pangkat 8 menjadi karakter ya. Jadi di sini kita balik untuk yang kolom yang kedua adalah polinomialnya. Ini sampai dengan eh, polinomial 1 sampai ke 22. Karena tadi kita sudah menyusun karakter matematika itu mudah, itu sejumlah 22 karakter. Kemudian yang di kolom yang ketiga itu adalah nilai binernya, yaitu 111, 01, 01, 0 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di apa namanya tabel 2 dan tabel 3. Sehingga pada ASCII itu kita akan mendapatkan karakter hasil enkripsinya. Bentar, 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 bentar. Sorry, barusan ada anak saya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan hasil karakter enkripsinya. Jadi kan beda. Yang tadi dari kalimat awalnya itu matematika indah, kemudian di enkripsi bisa menghasilkan seperti ini, ya. Jadi K huruf Yunani ya, EKB dan seterusnya.
Nah, disinilah maka pesan tersandi yang didapatkan dari proses algoritma Hilbert pada polinomial GF2 pangkat 8 dengan kunci K, kunci Hilbertnya adalah X pangkat 3 plus 1, X pangkat 5, X pangkat 3 plus 1, maka pesan tersandi yang didapatkan adalah EK, ini saya nggak bisa membacanya, E petik, E payung ya, kalau saya dulu, E payung, K besar, titik 2, B besar, E payung, K besar, petik petik 2, titik U, titik 2 atas, simbol kurang dari N, OE, AE, I titik 2, petik 1, S payung kebalik A, petik, D besar, titik 2, B, petik, petik 1 terbalik, dan petik 2. Ya, jadi kita akan mendapat nilai enkripsinya. Nah, itu dari sampai sini itu kita sudah menyelesaikan bagaimana melakukan enkripsi pesan menggunakan polinomial dari Medan Galois 2 pangkat 8 dengan menggunakan kuncinya itu menggunakan metode atau algoritma Hilbert. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi eh, memang yang tadi saya sampaikan secara teoritikal agak susah dipahami, tapi ketika teman-teman melakukan studi literatur, harapannya diagram alir dari proses enkripsi menggunakan polinomial Medan Galois itu teman-teman sudah punya gambaran. Ya, ini yang titik dua, silakan teman-teman baca dan pelajari lagi ya. Ini adalah proses dekripsi pesan menggunakan polinomial Galois-Field dengan algoritma Hill-Shepard ya. Jadi ini dibalik aja dideskripsikan lagi. Ya. Nah, jadi ini ada 3 proses untuk melakukan dekripsi ya. Jadi dari hasil enkripsi tersebut, yang pertama kita melakukan konversi karakter pesan tersandi ke dalam bentuk polinomial Galois-Field ya. Nah, kita tinggal dibalik lagi ya. Kita acuannya ini dari mana? Acuannya dari tabel 3.8 ya, hasil dari enkripsinya ya. Kemudian yang kedua, Anda melakukan konversi biner 8 bit sesuai polinomial Galois-Field 2 pangkat 8-nya. Ya, maka kita dari biner 8 bit kita bikin persamaan polinomialnya. Tahapan yang kedua adalah Anda melakukan proses perhitungan pada polinomial dengan menggunakan algoritma Hill-Shepard ya. Jadi Anda menghitung algoritma Hill-Shepard yang digunakan bagaimana ya sehingga kita akan mendapatkan di sini contohnya kunci yang digunakan yang tadi adalah X pangkat 3 tambah 1, X pangkat 5, X pangkat 3 tambah 1. Ya. Ini, ini sebenarnya deskripsinya menggunakan kunci yang sama ya. Ya sehingga karakter yang tertulis di ASCII itu kita ingin kembalikan menjadi karakter ASCII hasil yang sebelum dienkripsi ya. Nah, jadi yang karakter keseluruhan itu kan dibagi menjadi 3 karena dari kalimat yang awalnya sebelum dienkripsi itu matematika itu mudah, itu terdiri dari 3 kata. Kemudian tahapan yang terakhir adalah mengonversi hasil perhitungan pada polinomial Galois-Field ke dalam bentuk karakter. Ya, jadi ini kita buat secara tabular supaya mudah untuk dipahami, yaitu yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah polinomial, yang ketiga adalah biner, yang kolom ketiga adalah karakter ya, sehingga dengan merepresentasikan kolom seperti ini, maka karakter hasil deskripsinya akan terbentuk seperti awal, yaitu matematika tidak mudah. Ya. Oke, jadi itu adalah salah satu apa namanya gambaran ya teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan enkripsi dan dekripsi
dengan menggunakan salah satu aljabar abstrak yaitu medan Galois ya. Ya. Jadi teman-teman silakan apa namanya melakukan atau melakukan tinjauan studi ya dari materi yang sudah kami siapkan di learning. Ya di sini teman-teman lihat di minggu 10 ada dua contoh implementasi dari aljabar abstrak khususnya di Medan Valois ya. Di sini ada dua video pembelajaran. Silakan teman-teman bisa tonton ya. Nah, kemarin di video pembelajaran kemarin juga saya sudah menyuruh teman-teman untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dulu sebelum kita punya gambaran dalam pembahasan medan Galois atau Galois Field. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, rekan? Oke, kalau nggak ada, mungkin karena ini juga sudah mau waktu isanya selesai ya, sudah mau jam 7, ternyata saya ngajarnya lebih dari satu sesi. Ya. Oke, silakan kalau misalnya teman-teman nanti ada kesulitan atau pertanyaan, boleh japri ke saya ya. Tapi kalau bisa pas jam jam perkuliahan masih berlangsung. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan untuk Windiana. Di sini sudah hadir 15, berarti 14 mahasiswa. Minta tolong untuk japri ke saya siapa yang nggak hadir ya. Karena tadi itu ada yang satu yang izin shift kerja. Gitu ya, Windiana ya, monitor. Baik, Pak. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan. Untuk minggu ini juga masih belum ada tugas. Insya Allah minggu depan kita akan ada tugas di materi baru ya. Jadi terima kasih atas kehadiran dan atensi rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi